pohon jengkol raksasa di kebun kami tumbang karena terkena tiupan angin topan beliung yang melanda tempat kami beberapa hari yang lalu. Pohon jengkol ini sendiri usianya di kisaran mungkin sekitar 25 sampai 30 tahun. Karena ini batangnya cukup besar ya. Ini kalau diameternya mungkin sekitar hampir sama dengan sebuah drum. Ya, pemirsa bisa lihat seperti apa. Nah, kan? Dan itu cabang 2. Dan kalau nih kayunya ini kalau mau dibikin bahan baku untuk rumah bentuk papan, ini bisa mendapatkan papan sebanyak 30 sampai 50 keping papan. Artinya papan ukuran 0,5 inci kali 5 meter. Itu bisa menghasilkan sampai 50 keping lah. Pohon jengkol ini sebenarnya sudah lama kami mau tebang. Akan tetapi karena kami melihat bahwa ini masih produktif berbuah, dan sekarang pun dalam kondisi masih berbuah, cuman buahnya karena tak bisa kami ambil lagi karena tidak ada yang sanggup lagi untuk manjat atau apa mengambilnya, maka kami biarkan. Ternyata pada saat terjadi angin kencang di tempat kami, dia roboh tumbang dan membuat dampak kerugian yang ya saya pikir lumayan lah untuk ukuran kami ini, karena ada beberapa tanaman tempat kami seperti kelapa, pinang yang ikut tumbang atau roboh diterjang pohon jengkol ini. Perlu kami ini kan bahwa pohon jengkol ini ketika masih sangat produktif sekali, itu sekali panen bisa mendapatkan 300 sampai 400 kg per sekali panen. Itu alhamdulillah. Cuma memang waktu itu harga jengkol masih di bawah, masih murah ya, tidak sampai tidak sama seperti sekarang ini. Hari ini buahnya ini banyak sih, cuman sudah agak kering karena lama tidak diambil, karena tidak yang bisa memetiknya. Ya mau tidak mau ini jadi santapan tikus dan tupai. Ya bisa dilihat di sini beberapa tanaman kami juga ikut terus tumbang seperti kelapa, pinang, dan beberapa pisang ya, tanaman kami yang lain. Memang sudah lama mau direncanakan untuk diganti tanaman ini, jengkol raksasa ini, karena sudah tidak bisa dipetik lagi, tidak ada yang sanggup untuk memanjat saking tingginya ini. Tingginya ini kalau sampai di pucuk itu mungkin sekitar 20 meter lah, dan diameter batangnya itu di pangkalnya itu sama dengan, hampir sama, bahkan mungkin bisa lebih besar daripada drum minyak ya. Bisa lihat nih. Nah, ini dan bisa juga lihat ada beberapa tanaman kami ini yang ikut jadi korban pinang yang tumbang dekatnya. Itu juga ada beberapa tanaman pisang tertimpa, pinang, pohon kelapa kami ada beberapa. Pohon kelapa cuma satu yang ikut roboh atau tumbang diterjang pohon jengkol ini. Tapi pinang saya hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin sekitar hampir 10 batang ya pohon pinang kami yang ikut jadi, kalau tidak 10 batang ya kurang lebih lah, yang ikut jadi korban ikut tumbang karena tertimpa pohon jengkol ini. Kira itu tampak ini masih ada buahnya nih, jengkol masih ada, tapi rupanya saya coba tadi untuk naik ngambil, ternyata sudah pada tinggal kulit. Udah pada jatuh karena sudah terlalu tua. Karena jengkol ini kalau sudah tua akan seperti ini, dia terbelah sendiri. Contohnya ini
Ini yang lagi saya pungut nih. Ini ada yang jatuh, ada beberapa yang jatuh. Ini seperti ini dia nih. Kita belah sendiri. Nih. Ini saking tuanya jengkol nih. Sekarang ini kalau di kota-kota saya dengar seperti di Pekanbaru tuh satu biji Rp1.000 isi jengkol tuh. Ini kalau tempat kami ini pasarannya sekitar 10 ribuan lah per kilo. Ada bahkan pernah kemarin sampai 20 ribu. Waktu harga jengkol di Jakarta kalau nggak salah itu 80 ribu per kilogram. Jengkol ini termasuk tanaman unik ya, karena kalau saya sendiri walaupun punya pohon jengkol ini tidak doyan gitu, karena memang saya tidak suka makanan yang beraroma seperti jengkol, petai atau yang sejenisnya lah. Saya tidak begitu doyan. Makan sih makan kadang-kadang, tapi nggak doyan lah. Artinya kalaupun tidak dapat ya tidak masalah gitu. Cuma memang banyak orang yang suka makan jengkol karena mungkin ada beberapa manfaatnya secara medis katanya, walaupun itu belum pernah dibuktikan secara medis, tapi mungkin itu sudah jadi omongan. Dan ada satu cerita unik ya, orang sering makan jengkol itu biasa kalau habis kebanyakan makan jengkol itu kadang-kadang tidak bisa buang air kecil, tersumbat air kecilnya, dan obatnya pun gampang sekali katanya. Dari buah jengkol itu sendiri, jengkolnya dibakar terus diseduh kayak ditumbuk apa ya, di dibikin seperti kopi baru diminum. Tapi memang manjur kayaknya karena beberapa orang teman dan keluarga di sini yang suka pernah kena seperti penyakit seperti itu, kata orang jengkolan itu obatnya itu, dan sebentar alhamdulillah setelah minum katanya itu ya langsung hilang gitu. Jadi memang ini jengkol ini apa ya, ada juga cerita uniknya. Nah, kita bisa lihat seperti apa besarnya pohon jengkol ini. Saya kira itu sebagai sekedar tambahan informasi buat kawan-kawan. Kami dari salam petani dari Kabupaten Inhil, Provinsi Riau. Selamat siang Indonesia.